Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati jemaah ibu dan bapak sekalian, utamanya Pak Ketua DKM dan rekan-rekan awak media. Saya juga ingin mengajak hadirin sekalian untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk berbicara, untuk beribadah, dan kemudian ini program khususnya DKM Masjid Abdullah. Pada tiap Selasa kita tidak bicara khusus tentang ilmu agama, walaupun nanti juga berkait, guna saling sharing pengetahuan yang pernah kita miliki. Rahasia kok diumumkan, kata Pak Ketua tadi. Ini karena memang yang akan saya bicarakan ini memang hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita miliki, terutama Pak Dokter paham betul itu. Tetapi ada rahasia-rahasia di situ nanti. Yang ini merupakan rahasia Allah. Jadi nantinya akan menjadi bahan pemikiran bagi kita sekalian. Mengapa? Ini saya masukkan dengan rahasia. Rahasia ini menurut kamus itu sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi itu. Jadi rahasia itu mestinya betul. Jadi, tidak dikatakan pada ini. Akan tetapi ada rahasia yang sudah sama sekarang ini. Tentang Sambo, tentang ini itu kan ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu, tapi sudah jadi bahan pembicaraan. Itu rahasia umum. Itu yang insya Allah akan kita kupas bersama. Semoga salawat dan salam curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin mengupas ini. Kalau kita tidak tuntas belajar itu, kadang-kadang saya ingat cerita ada seorang dua anak pacaran gitu ya. Yang lakinya ini cidal, Pak. Enggak bisa bilang R. Ya. Jadi biasanya mereka pacaran malam, minggu, berhenti di ini belinya nasi goreng biasa. Tapi si anak ini bilangnya nasi goyeng. Minumnya es cio. Lama-lama pacar yang cewek ini, Kang, Mas, madulah masak goreng aja ndak bisa. Udah kan malam depan ini ndak usah ke rumah, kata. Ndak usah pacar kita. Ini si cowoknya itu belajar dong, si goreng seminggu ndak bisa goreng, ndak. Jadi ndak datang dia. Hari pekan kedua bisa goreng lagi. Malam Ahad dia datang pacarnya macam. Itu biasa mereka jalan, bisa Mas, bisa goreng. Oke, bagus kan. Di warung yang sama, sen datang, Mas bilang, ya seperti biasa, nasi goreng 2. Pergi goreng balik dia. Oh ya lupa Mas, minumnya apa? Biasa es jio 2 kata. Karena yang dilatih nasi goreng, jio-nya lupa gitu. Karena tidak tuntas itu. Mudah-mudahan yang kita bicara ini tuntas. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan bicara tentang tubuh kita. Kita Pak Dokter paham betul ini. Tubuh kita ini unik. Jadi menurut hasil penelitian, ini yang saya ambil ini hasil penelitian dan buku ilmiah, Pak. Walaupun banyak guraunya di sini. Ini sungguhan nih, tapi setiap jam ternyata ada 1 miliar sel dalam tubuh kita ini yang diubah. Kita tidak pernah bayangkan 1 miliar seperti apa. Tapi itu berjalan sedemikian rupa, Allah mengatur ini. Kemudian yang kedua, tulang paha manusia itu lebih kuat dari beton. Itu hasil penelitian. Karena itu mengapa tangannya Pak Dandu patah, karena bukan tulang paha. Seandainya tulang anunya itu tidak akan patah itu. Tulang pahanya itu, karena memang kuat sekali. Allah menyiapkan itu untuk menyangga kehidupan kita. 70 tahun saya disangga oleh tulang paha ini tanpa retak, tanpa apa. Itu
tidak pernah kita pikirkan. Hati manusia ini itu mampu menyemprotkan darah, kalau pada buntung menyemprotkan darah, sampai sejauh 9 meter. Pernah terbayangkah kita? Air semprotan ini saja paling 2-3 meter air PDAM kalau kita nyemprot sebagainya. Ini darah kita itu kuatnya demikian rupa. Hal-hal ini merupakan rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah terpikirkan. Inilah yang saya maksud dengan kita ingin bicara tentang hal-hal ini. Ada lagi nih, kalau kita bersin wahing itu Pak, dropletannya itu kecepatannya lebih dari 100 kilo per jam. Itulah mengapa kita disunahkan kalau wahing jangan langsung tapi tutupi. Karena kecepatan kalau ini orang sakit Pak, bayangkan saja kecepatannya lebih dari 100 km per jam kecepatannya itu. Waktu kita wahing tanpa kita sadari. Itu di sunnahnya itu kalau kita wahing tutupi. Jadi yang belum terbiasa mohon diperhatikan betul kan seperti itu. Kalau kita batuk itu kecepatannya 96 kilo per jam. Batuk itu. Itulah mengapa di luar kalau Anda sakit mohon tidak ke masjid. Karena batuknya itu bisa kemana-mana. Ini tidak pernah kita sadari. Hal-hal yang menurut kita sepele, tapi sungguhnya ada rahasia. Janggut manusia Pak, kalau dibiarkan tidak pernah dicukur sebanyak itu bisa panjangnya itu 9 meter. Saya ingin bertanya, pernahkah kita berpikir kenapa alis ini tidak tumbuh? Kenapa janggut bisa tumbuh panjang? Dan ini yang paling cepat. Mengapa kumis tidak secepat itu? Pernahkah kita harapkan? Ini rahasia Allah yang kita tidak tahu. Seandainya alis kita ini cepat juga tumbuhnya, bayangkan itu. Ada tukang cukur alis nanti di UDB, di bawah under the bomb itu, di bawah. Ini saya katakan ini rahasia-rahasia umum kita ketahui semua bahwa janggut itu. Tapi kita tidak berpikir bahwa janggut itu dibiarkan bisa 9 meter itu. Tidak pernah kita bayangkan seperti itu. Insya Allah sampai itu mungkin kita berpikir aja kan tiap pekan kita gunting dan sebagainya itu. Tapi ini kalau dibiarkan ini bisa mencapai itu. Anehnya alis yang sama-sama ada di wajah ini, alis terus mata ini, bulu mata sebagainya, kok tidak secepat itu tumbuhnya. Relatif tetap itu. Relatif tetap. Nah, ini yang saya bawa ini, saya kutip pengetahuan ini dari sebuah buku yang barangkali point to ponder, menjadi hal yang perlu kita renungkan tentang kebesaran Allah itu. Jadi tadi pada yang biasa sembarang kalau wahing asyik gitu. Jadi sekali lagi sarankan, kalau dulu tata keramanya adabnya itu kalau wahing tutup dengan sapu tangan. Sekarang bapak, ibu, bapak, saya yakin tidak ada yang bawa sapu tangan. Saya ingin tanya, siapa yang menemukan sapu tangan ini? Ini ternyata seorang permaisuri, Marie Antoinette dari Prancis sana. Dulunya dia itu kalau ada ini selalu bawa kain, sepotong kain untuk ngelap dan sebagainya. Lama-lama kain menjadi penting. Akhirnya dibuat makin indah dan sebagainya. Handkerchief. Dulunya Pak, setiap orang di sakunya ada. Sekarang dengan adanya tisu itu, padahal tisu itu berapa kalau mau dihitung, berapa sampah yang ditemukan oleh tisu. Kita tidak perlu pikir itu. Menurut teori, setiap orang itu mengeluarkan sampah 1,2 kilo per hari. Sehingga kalau di Malang ini ada sekian ribu orang, bayangkan sampah yang itu berapa. Itulah mengapa lalu ada upaya untuk reducing, reusing, recycling dan sebagainya itu untuk mengurangi sampah. Jadi
Ini sudah tidak ada. Saya yakin para jemaah ini yang bawa bawa handkerchief, bawa sapu tangan, yakin tidak ada sudah. Padahal ini penting sekali ketika kita batuk ataupun sedang wahing. Jadi wahing kecepatannya lebih dari 100 kilo per jam. Hal yang kuat seperti ini, kita lihat laba-laba. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa tiada rumah yang paling lemah selain rumah laba-laba. Ada seorang pengusaha di Jerman, ahli baja. Dia membuat baja yang ditipiskan seperti laba-laba itu. Ternyata kalah kuat dengan laba-laba. Jadi jaringnya laba-laba itu kuat sekali, Pak. Bayangkan baja dikecilkan seperti itu kalah kuat. Jadi Allah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa menjamin terutama makhluk-makhluk yang tidak bisa bergerak. Karena itu laba-laba dibuatkan jaring seperti ini. Jaringnya laba-laba itu kalau nempel, kalau ada serangga nempel, itu tidak akan bisa lepas. Karena ada lemnya yang kuat. Sekarang mungkin kita tanya, kalau jaringnya laba-laba itu penuh dengan lem, bagaimana dia? Ternyata Allah menciptakan jalannya ini seperti gapit begini, Pak. Jadi laba-laba itu kalau berjalan dia gapit. Dan jaring itu yang dari pusat ke itu tidak ada lemnya. Yang ada lemnya yang berputar begini. Sehingga dia jalannya itu. Kita tidak pernah berpikir. Kayak itu kalau ada serangga tertangkap oleh sarang laba-laba, itu tidak akan lepas dia. Lemnya kuat, jaringnya juga kuat. Tapi di mana? Mengapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tiada rumah yang lebih rapuh, lebih lemah dari. Ternyata, Pak, laba-laba itu kalau kawin, dia selesai kawin, betinanya itu jantannya dibunuh semua itu. Kayak itu begitu selesai berkawin, yang jantan itu segera lari. Kalau tidak, dia dibunuh karena. Hal-hal seperti ini merupakan rahasia-rahasia umum yang tidak pernah kita pikirkan. Saya ungkap untuk Bapak sekalian, Ibu sekalian, untuk jadi bahan renungan. Baik, itu yang pertama. Kita pindah ke ukuran mata. Ukuran mata ini tidak pernah berubah sejak lahir. Beda dengan telinga, hidung, dan sebagainya. Ini berkembang. Pak dokter lebih tahu dari saya yang berkembang ini. Tapi mata tidak. Itu. Kemudian mata bayi itu baru pekan ke-6 dan pekan 8 baru berair. Sebelumnya belum. Dan mata manusia luar biasa kemampuannya. Bisa membedakan warna, 500 macam warna, terutama khusus untuk warna yang abu-abu aja. Kita tidak pernah berpikir. Karena itu mereka yang suka nginceng itu bisa tahu banyak itu. Bentuk lidah setiap orang berbeda. Tidak sama. Dan yang penting untuk tahu bahwa senyum adalah ekspresi wajah yang paling sering digunakan oleh manusia. Orang kalau itu senyum itu. Dan seorang ahli kecantikan meneliti, orang kalau sedang tersenyum, itu otot yang bergerak itu hanya 13 otot. Tapi orang yang marah, Pak, 33 otot bergerak di sini. Karena itu mengapa orang yang pemarah itu kelihatan lebih tua. Karena itu senyumlah, Pak. Dan senyum itu tanpa biaya. Tidak ditarik pajak oleh tukang petugas pajak. Senyum. Dan senyum itu membawa kebahagiaan. Tidak pada dirinya saja, tapi pada orang lain. Ini, jadi sekali lagi, ibu bapak, remlah kalau marah, karena akan cepat tua. Senyum kita tebarkan. Senyum itu merupakan daya pikat seseorang, sehingga orang itu menjadi tertarik pada itu. Dan senyum itu murah.
tanpa biaya. Baik, kita lihat fakta yang kedua, itu yang pertama tadi. Kita lihat fakta yang kedua tentang menangis dan air mata. Apa yang terjadi? Kita lihat, perempuan lebih sering menangis daripada laki-laki. Perempuan itu setahun menangisnya 47 kali, kecuali kalau dia dipukul, Pak. Tapi dalam keadaan normal 47. Laki-laki cuma 7 kali. 7 kali. Seorang laki-laki itu dalam setahun menangisnya itu. Jadi sebulan sekali belum tentu menangis laki-laki itu. Mengapa begitu? Ternyata menurut penelitian ini mata ini, saluran air mata ini itu perempuan lebih lebar dari laki-laki. Karena itu laki-laki sulit mengeluarkan air mata ini. Sebagian orang, 85% perempuan dan 75% laki-laki mengatakan bahwa menangis ini bisa mengurangi rasa stres, mengurangi rasa sedih, bisa mengurangi marah, bisa mengurangi denyut jantung dan sebagainya. Jadi senyum itu betul-betul menyehatkan, Pak. Betul menyehatkan itu. Dan bisa mengurangi tekanan darah dan bisa membuat respon yang bagus untuk pengobatan. Jadi kalau kita sedang sakit, banyak-banyaklah itu tersenyum dan kurangi. Orang kalau menangis, ternyata diteliti itu butuh waktu 6 menit. Tidak ada orang yang menangis 10 menit, 15 menit, tidak ada itu. 6 menit berhenti dia. 6 menit berhenti. Sama dengan saya sampaikan pada Pak Agus tempoh hari di sini. Kalau kita kumpul-kumpul bicara terus Pak sepanjang. Itu tiap 15 menit ganti topiknya ganti Pak. Tanpa kita sadari bergeser ya. 15 menit bergeser. 15 menit. Tidak akan satu topik itu 1 jam. Tidak. Itu hasil penelitian mengatakan bahwa topik seorang yang sedang duduk di meja panjang sana itu paling 15 menit pasti ganti dia. Kalau tidak percaya ya teliti sendiri. Kita buat survei tentang kongko di meja panjang Masjid Abdullah. Jadi ini kita tidak pernah tahu bahwa 6 menit saja sudah selesai nangis itu. Dan laki-laki pelit. Suruh nangis laki-laki pelit. Mengapa? Ada keangkuhan. Jadi laki-laki itu anggap yang menangis itu urusannya cewek. Baik, bagaimana apa lagi yang tanyang itu? Air mata mengandung hormon prolaktin yang efektif melawan stres. Ini mengapa dan stres itu bisa menekan serangan jantung dan kerusakan. Air mata itu berfungsi membersihkan dan melumasi mata. Karena itu menangis itu sungguhnya menyehatkan. Jadi orang yang kadang-kadang mau mendam, ibu-ibu mendam itu tidak mau nangis dan sebagainya itu kurang baik. Menangislah, karena menangis itu ada sehat. Cuma jangan terlalu sering. Kalau sering dianggap cengeng nanti. Untuk apa menangis itu? Jadi rasa emosional, iritasi karena gangguan itu atau kita menguap, itu bisa meningkatkan produksi air mata. Cuma beda antara iritasi dengan emosi itu, beda susunan kimianya itu antara produksi air mata disebabkan karena iritasi dan karena emosi itu. Ini tentang air mata itu. Baik. Kita bicara poin yang ketiga. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya pernah membaca dalam sebuah buku. Dulu, bukan buku dan dulu, zamannya masih teknologi kedokteran belum semaju sekarang. Ada 2 orang ibu yang melahirkan di rumah sakit yang sama. Satunya melahirkan laki-laki, satunya bayi perempuan. Lalu kemudian jadi tertukar, Pak. Petugas rumah sakit tertukar. Dan lalu mereka hampir berkelahi karena sama-sama yang direbut itu yang laki-laki. Sama-sama ingin anak laki-laki. Periksa darah. Periksa darahnya sama.
bapaknya, ibunya sama-sama golongannya itu. Darah ini ada cerita sendiri, Pak. Saya sampai sekarang belum pernah apa namanya ini, donor darah. Karena kan seperti dicatat, Bapak golongan apa? Saya bilang, oh yang satu ini, oh saya Pak Dadang golongan darah, saya golongan karya. Jadi tidak boleh ikut saya. Sampai sekarang tidak pernah donor saya. Jadi itu. Akhirnya ahli-ahli pengetahuan di situ, di zaman lama ini Pak. Mereka rundingan bagaimana kalau orang Islam, ilmuwan Islam mengatasi ini. Mereka kirim berita ke sana. Dari kelompok ilmuwan Islam datang jawaban. Periksa ASI-nya. Periksa air susu ibu. Kalau mengandung zat ini, saya tidak tahu zatnya karena saya bukan dokter, lupa. Itu ASI untuk anak laki-laki. Betul diperiksa Pak, ternyata beda. Yang ingin saya ajak Bapak berpikir, Ibu berpikir, bahwa Allah menyiapkan sedemikian rupa untuk jadi laki-laki dan wanita. Sedemikian rupa, air susunya pun sudah disiapkan. Karena itu beda. Jadi untuk anak laki-laki, untuk orang laki-laki, air susu itu sudah disiapkan jauh mengandung. Sedangkan sehingga selesai persoalannya. Karena itu sudah keterangan ilmuwan, si anak laki perempuan itu bisa. Jadi ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kita karena sudah disiapkan oleh Allah. Mengapa kalau saksi laki-laki 1, perempuan 2? Mengapa kalau waris itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Hanya ke sana kita berpikirnya itu. Jadi Allah menyiapkan itu jauh sudah. Ini rahasia yang tidak pernah kita ketahui. Baik, apa perbedaan? Sekitar 48% laki-laki mendengkur ketika tidur. Perempuan hanya 22%. Kaum perempuan yang ngorok itu. Laki-laki 48%, bayangkan, hampir separuh. Separuh laki-laki kalau tidur ngorok. Betul tidaknya tanya Pak Dokter. Tapi kita masing-masing tidak tahu Pak. Adakah Bapak yang tahu bahwa saya ngorok kalau tidur? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Cuma sekedar pengetahuan saja di toko ada Pak. Ada kalau kita terganggu oleh ada obat alat untuk menghilangkan dengkur itu ada kecil itu dari karet dijepitkan di sini. Bisa beli itu. Sehingga kalau kita punya anak atau tetangga yang keras, 48% laki-laki mendengkur. Karena itu ibu-ibu tidak usah sewot, karena memang ini sudah isinya dunia ini. 48% laki-laki itu ngorok, tidak usah marah-marah. Ibu-ibu cuma 22% itu. Laki-laki lebih menyukai warna merah, sedang perempuan lebih menyukai warna biru. Ini tidak ada hubungannya dengan foto saya pakai baju batik merah itu, bukan, tidak ada, kan ada kaitannya. Tapi secara umum laki-laki itu senang warna merah. Itu kita lihat mengapa Masjid Abdullah ini karpetnya berwarna merah, karena pengurusnya laki-laki. Seandainya DKM-nya perempuan mungkin warnanya biru mungkin. Jadi ini laki-laki itu senang. Jadi dengar ada kebaya merah itu lain namanya itu. Kalau kebaya biru tenang-tenang saja. Jadi pintar yang membuat video itu. Judulnya kebaya merah itu. Karena laki-laki memang tertarik pada merah itu. Laki-laki rata-ratanya itu butuh waktu 113 menit detik di toilet. Tapi perempuan 153 detik. Mengapa begitu? Tidak perlu kita tanya itu mengapa. Baik. Laki-laki apabila berpapasan dengan perempuan di jalan yang ramai, cenderung menghadapkan badannya. Itu. Jadi kalau papasan itu menghadap badan. Tapi kalau perempuan tidak, justru cenderung punggungnya yang dinampakkan itu. Ini lagi, laki-laki yang gagap, jumlah laki-laki yang gagap dibandingkan dengan perempuan 4:1.
Jadi 4 laki-laki gagap, kalau di perempuan cuma 1. Jadi ibu-ibu kita ini oleh Allah sudah diciptakan begitu. Tidak banyak yang gagap itu. Sehingga kalau ibu-ibu itu cerewet, ya wajar-wajar saja. Laki-laki banyak yang gagap. Di Amerika, perempuan itu menghabiskan waktu ketika berbelanja 2 kali lipat laki-laki. Ini di Amerika. Di Indonesia, di Malang, walau alam. yang tahu jawabannya di balik tembok, di balik di apa. Jadi di Amerika 2 kali lipat ibu-ibu kalau belanja dari pada waktu yang diperlukan oleh laki-laki. Di sini saya tidak berani. Tidak tahu Pak Agus berani mungkinannya. Baik, kita lihat yang berikutnya, yang keempat. Tentang perempuan dan lelaki lagi, masih itu. Apa itu? Perempuan rata-rata tidurnya tidur malam 1 jam lebih lama dari laki-laki. Lebih lama. Cucu saya mengatakan, kalau kucing katanya, tidurnya itu 14 jam sehari. Dia kalau dalam 10 jamnya bangun. Kalau dibandingkan perempuan dengan laki-laki kalau tidur, perempuan tuh 1 jam lebih lama daripada laki-laki itu. Bayi perempuan cenderung lebih cepat bicara dan berjalan daripada bayi laki-laki. Pernahkah kita memperhatikan itu? Karena saya dengar guyonnya ibu-ibu, katanya, bapak-bapak ini kalau lihat anak kecil, ingat anak di rumah, ingat cucu di rumah. Kalau lihat anak kecil, tapi kalau lihat istri orang, dia tidak ingat istri di rumah kan. Perempuan kurang mampu menahan rasa dingin karena ini lebih panjang, lebih lebar itu. Baik. Penciuman perempuan lebih baik daripada laki-laki karena kandungan hormon estrogennya merupakan hipotan lebih tinggi. Perempuan mempunyai 70% lebih banyak kelenjar keringat. Jadi perempuan lebih keringetan daripada laki-laki, Pak. Gitu. Indera pengecap rasa manis, masam dan asin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Bapak, Ibu barangkali belum pernah tahu bahwa di lidah kita ini tidak rasa asin sebenarnya, tidak ada di ujung ini. Yang kecut dari depan ini kecut kalau tidak salah, ini asin di samping itu. Dan rasa pahit mana? Di sini, di pangkal. Karena itu kalau kita minum jamu, pahitnya itu tidak hilang-hilang, lama hilangnya. Karena memang di pangkal ini pengecapnya itu, lidah itu. Naik paling akhir ini yang mengagetkan. Rahasia kelima mengagetkan. Saya mohon Ibu Bapak baca ini. Mohon yang di layar. Bisa terbaca. Bisa Anda? Bisa. Bisa. Jadi mengapa bisa? Karena mata kita itu, Pak, tidak melihat huruf demi huruf, tapi dia melihat kata. Asal huruf depannya sama dan huruf belakangnya sama, jadi dapat misalnya itu, walaupun ditulis DAPT, itu mata kita baca dapat. Atau misalnya asal D dan T-nya di depan dapat itu, tetap. Di tengah itu AP-nya digeser tidak apa-apa. Sembuh misalnya, S di depan H itu kan, mata kita sudah sembuh. Walaupun ditulis seperti ini, seperti merunut sebauh itu, kita menurut itu. Ini mungkin rahasia yang mengagetkan kita. Karena itu Ibu Bapak, Bapak jangan membaca kata itu. Dan lebih penting lagi, mata kita itu bisa menangkap 3 huruf sekaligus. Saya punya ilmu speed reading. Kalau mau speed reading di sini, saya siap itu.
baca cepat. Kita jadi orang yang tidak suka baca, apalagi bukan lebal. Karena apa? Bacanya kita, walaupun yang sudah universitas itu, membacanya seperti waktu SD. Eja satu persatu. Itu yang membuat lambat. Padahal sekali melihat 3 kata itu sudah tertangkap di sini, Pak. Jadi kita kalau baca, ternyata kita masih bisa membaca. Padahal ternyata yang masih membaca ini satu baris itu tertangkap oleh mata. Gitu. Jadi membaca itu menangkap makna. Kalau kata, mata kita menangkap huruf, bukan menangkap kata, bukan menangkap huruf. Jadi ibu bapak tidak usah ragu-ragu. Cepat saja kita, menurut sebuah penelitian tidak menjadi masalah bagaimana urutan huruf-huruf di sebuah kata. Cepat, karena ini serta betul. Cuma bapak tidak yakin, ibu bapak tidak yakin. Dibaca satu persatu jadi ruwet. Padahal kalau kita mengikuti kemampuan diberikan oleh Allah kepada mata kita, itu sudah tertangkap itu. Langsung saja, menurut sebuah penelitian, tidak menjadi masalah bagaimana urutan huruf-huruf di dalam sebuah kata. Cepat kata kita. Itu saya katakan bisa menangkap, bisa ternyata itu. Ini rahasia yang paling mengagetkan bagi kita. Kita diperbudak oleh tangan. Karena itu kalau mau baca jangan menunjuk, Pak, kecuali kalau ngaji. Jangan menunjuk. Karena apa? Mata kita lalu ikut petunjuk itu, tidak pindah-pindah. Bapak kalau baca buku, ibu kalau baca buku, baca aja itu. Membaca buku itu menangkap makna, bukan menangkap kata. Kadang-kadang terjadi di Kepanjen kecelakaan mobil, 7 orang luka-luka, namanya ini dibaca semua. Untuk apa? Untuk orang kita tidak kenal kita itu. Yang penting bahwa di Kepanjen ada kecelakaan. Sudah, apakah mereknya Impala atau apa mereknya Alfa dan sebagainya, tidak penting itu. Ada kecelakaan. Meninggal sekian, luka sekian. Itu intinya, maknanya itu. Ini barangkali yang saya anggap rahasia paling besar yang mengagetkan kita sehingga kita tidak mau baca buku. Tidak mau baca buku. Saya senang buku, Pak, karena tahu cara membaca buku itu. Cek satu halaman itu sekian menit sudah selesai dan sebagainya. Bahkan yang ahli itu cek dibuka aja itu sudah menangkap. Para profesor itu ngoreksi ini. Ini yang ingin saya tekankan tentang barangkali Bapak sekalian itu yang sehingga kita sudah tahu persoalannya. Karena kita tidak tahu persoalan lalu menjadi berpikir lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel Balake ya dengan like, comment, subscribe.